mengucapkan banyak terima kasih pada dokter peri kecil yang telah sudi menjaga Xiaoyan sampai sejauh ini. Di mana dokter peri kecil pun segera mengangguk untuk sekedar menanggapi ucapan Sun Er sebelum kemudian balik mengemukakan kekagumannya atas sosok Sun Er yang selalu diceritakan dan disebutkan namanya berkali-kali oleh Xiaoyan tiap pada kesempatan waktu luang. Dokter peri kecil kini baru menyadari jika kekasih kecil babang tampan Xiaoyan itu memang seorang wanita yang diberkati oleh surga dengan kecantikannya, hingga pada akhirnya keduanya pun saling berjabat tangan memperkenalkan dirinya masing-masing. Beberapa saat kemudian Xiaoyan memutuskan untuk kembali ke markas besar dari klan Ye, di mana Ye Xinlan dan Ye Song beserta seluruh anggota klan Ye sudah menunggu mereka. Kekaguman yang mendalam atas sosok Sun Er nampak diperlihatkan Xinlan sesaat setelah bertatap muka langsung dengan gadis secantik rembulan itu. Bagaimana Xinlan tahu jika nona muda klanku tersebut juga merupakan salah satu pendiri Gerbang Pan, yaitu sebuah faksi akademi dalam di Akademi Jianan yang didirikan oleh Xiaoyan dan Sun Er. Sebagai seorang junior Gerbang Pan, Xinlan pun buru-buru membungkuk dan memberi hormat pada Sun Er. Sebelum kemudian Xiaoyan membuka percakapan dengan ketua Ye Song dan meminta kesediaannya untuk memberikan tempat peristirahatan. Tanpa ada penolakan sedikit pun, Ye Song segera mengantarkan Xiaoyan dan kelompoknya ke tempat peristirahatan yang telah disiapkan. Sesaat setelah memasuki ruang peristirahatan, Xiaoyan segera duduk di kursi untuk sekedar melepas kelelahan di tubuhnya, di mana ayang Sun Er pun buru-buru menghampirinya sambil menanyakan apa rencana selanjutnya dari kekasih hatinya itu. Xiaoyan menghela nafas panjangnya sebelum kemudian mengatakan jika dirinya sedang merencanakan untuk menyelamatkan Guru Yalao dan juga ayahnya dari tahanan Aula Jiwa. Mendengar perkataan Xiaoyan ini, keterkejutan pun segera melonjak di pikiran dua pengawal Sun Er yang tak lain bernama Tuan Lin dan Tuan Yuan, di mana keduanya sama sekali tak menyangka jika ternyata Xiaoyan adalah murid dari Yalao, sang legenda alkemis yang paling disegani di seluruh benua Doqi, hingga beberapa pujian pun seketika dilontarkan oleh keduanya terhadap sosok Yalao. Xiaoyan hanya tersenyum kecil mendengar pujian yang dilayangkan dua panatua klanku tersebut kepada gurunya sebelum pemuda itu menoleh dan menatap penuh arti wajah cantik Sun Er yang nampak sedikit muram. Kegelisahan nampaknya tengah menyelimuti hati gadis itu setelah mengetahui rencana dari babang tampannya. Sun Er paham betul dan mampu memprediksi jika pasca pertempuran sengit yang baru saja terjadi, maka Aula Jiwa sudah pasti akan mengambil tindakan pencegahan terhadap babang tampannya Xiaoyan. Bahkan kemungkinan mereka akan memindahkan tempat penahanan Yalao. Sun Er pun memperingatkan Xiaoyan agar jangan terlalu gegabah dalam menyikapi masalah ini, sebab bagaimanapun juga kekuatan Aula Jiwa jauh lebih besar dari apa yang Xiaoyan pernah lihat. Oleh karenanya, jika ingin benar-benar menyelamatkan guru dan ayahnya, Sun Er meminta Xiaoyan untuk meningkatkan kekuatannya terlebih dahulu, sebab jika tidak, maka usaha penyelamatan itu akan berakhir sia-sia, yang malah akhirnya Xiaoyan bisa ditangkap oleh Aula Jiwa dengan mudah. Mengingat Xiaoyan sendiri telah lama diincar oleh faksi tersebut karena kepemilikannya atas giok Kaisar kuno Tause. Xiaoyan terdiam sejenak setelah mendengar nasihat dari Sun Er. Betapa pemuda itu juga sadar diri bahwa kekuatannya memang belum cukup kuat untuk sebuah misi yang berbahaya menyelamatkan ayah dan gurunya. Xiaoyan pun menghela nafas dalam-dalam sebelum menuruti perkataan Sun Er untuk tidak jadi pergi ke Aula Jiwa dalam waktu dekat. Keputusan ini pun disambut dengan senyum kehangatan dari Sun Er, di mana gadis cantik itu kembali menguatkan babang tampannya dengan mengatakan bahwa Guru Yalao bukanlah seorang Dousun biasa, yang bahkan Aula Jiwa tak akan pernah bisa mengambil nyawanya dengan mudah. Terlebih lagi, Guru Xiaoyan itu memiliki potensi luar biasa untuk diajak kerjasama. Sun Er pun berjanji begitu ia kembali ke klanku, maka akan mengirimkan beberapa ahli untuk melacak lokasi penahanan Guru Yalao, dan begitu menerima berita apapun tentangnya, maka ia akan segera mengirim seseorang untuk memberitahu babang tampannya. Mendengar perkataan dari Sun Er, Xiaoyan hanya bisa mengangguk patuh sebelum memutuskan untuk fokus pada kompetisi menara pil yang akan segera tiba, di mana apabila dirinya berhasil memenangkannya dan berhasil menyempurnakan api 3000 pembakaran, maka kualifikasinya untuk menantang Aula Jiwa akan semakin besar. Singkat cerita, malam hari pun telah tiba, di mana Xiaoyan masih terlihat duduk bersila di dalam sebuah ruangan untuk memulihkan kembali kekuatannya setelah sebelumnya terlibat pertarungan yang begitu menguras tenaga.
Gelombang demi gelombang energi alam perlahan memasuki tubuh pemuda itu menyebabkan rasa sakit yang memancar dari pembuluh darahnya berangsur-angsur mulai berkurang. Soyeon bisa merasakan jika kondisinya telah jauh lebih baik daripada tadi siang, hingga akhirnya secara perlahan pemuda itu mulai membuka matanya. Sebuah pemikiran pun seketika melintas di kepala pemuda itu untuk segera mungkin menjadi lebih kuat. Sebab dengan kekuatannya saat ini, pemuda itu hanya mampu berurusan dengan para ahli di puncak kelas Dosun. Dimana jika untuk menghadapi ahli setingkat Dosun, Soyeon masih tidak cukup memiliki kualifikasi untuk mengimbanginya. Kecuali pemuda itu memaksakan menggunakan teratai api pemusnahan yang begitu menguras Doki. Soyeon pun merenung sejenak sebelum akhirnya mengingat kembali jika di dalam tubuhnya masih bersarang titik racun iblis yang dilesatkan si Bingyang dalam pertarungan sengit beberapa tahun silam. Soyeon pun segera berpikir begitu kondisi membaik, pemuda itu benar-benar berniat segera menyingkirkan titik racun itu dari dalam tubuhnya. Soyeon pun berusaha menenangkan hatinya. Kemudian baru saja pemuda itu akan memasuki kondisi pelatihannya lagi, tiba-tiba matanya beralih ke arah jendela ruangan, di mana terlihat sosok ayahnya tengah diam-diam mengintip memperhatikan Soyeon dari sana. Soyeon pun tersenyum sebelum kemudian mempersilahkan ayahnya itu untuk masuk ke dalam ruangan. Dengan segera Sun-er pun masuk dan berdiri dengan cantik di depan Soyeon sebelum menanyakan kenapa babang tampaknya itu belum beristirahat, padahal waktu sudah cukup malam. Soyeon pun hanya tersenyum mendengar pertanyaan Sun-er ini, di mana dengan lembut pemuda itu meraih tangan Sun-er dan menggenggamnya erat-erat sebelum kemudian menarik tubuh indah gadis itu untuk duduk di sampingnya. Sun-er pun menatap begitu mesra babang tampaknya sebelum perlahan-lahan menyadarkan kepalanya di bahu Soyeon. Perasaan gemetar dak-dikduk pun seketika bergejolak di hati Sun-er tatkala Soyeon dengan lembut mendekap gadis itu ke dalam pelukannya. Secara alami Sun-er tentu saja mengizinkan Soyeon untuk memeluknya, hingga sesaat kemudian gadis itu membuka telapak tangannya dan sebuah gulungan warna emas seketika muncul di sana. Sun-er dengan lembut menjelaskan jika gulungan tersebut berisi 3 teknik segel terakhir dari rangkaian segel dewa dan meminta Soyeon untuk mempelajarinya. Sun-er berharap dengan mempelajari teknik tersebut kekuatan kekasih hatinya itu akan meningkat. Sebab bagaimanapun juga menjelajah dataran tengah adalah sesuatu yang berbahaya, mengingat wilayah dataran tengah dipenuhi banyak ahli yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karenanya seseorang akan lebih aman jika mereka memiliki lebih banyak keterampilan untuk mempertahankan hidupnya. Soyeon pun mengangguk menandakan bahwa pemuda itu mengerti akan kekhawatiran Sun-er dan berjanji akan segera mempelajari gulungan tersebut secepatnya sebelum kemudian perbincangan mereka berlanjut tentang keberadaan Gyo Kaisar kuno Tause yang dimiliki Soyeon. Sun-er pun meminta bawang tampaknya itu untuk menyimpan baik-baik Gyo Kaisar kuno Tause sebab benda tersebut ada kaitannya dengan keberadaan Dodi terakhir di benua Doki. Oleh karena itu, banyak faksi-faksi besar yang ingin mendapatkan pecahan dari batu giok tersebut dan menyatukannya. Begitu kesemua pecahan itu disatukan, maka akan membuka sebuah portal rahasia yang akan mengantarkan menuju kediaman Dodi di masa lalu, yang dimana di tempat itu kemungkinan tersimpan sebuah metode rahasia untuk menerobos ke ranah Dodi. Karena begitu berharganya Gyo Kaisar kuno Tause ini, Sun-er pun berpesan pada babang tampaknya agar jangan pernah sekalipun mengekspos giok tersebut kepada orang lain sebelum babang tampaknya itu memiliki kekuatan yang cukup mumpuni untuk menaklukkan dunia. Terlebih lagi, Sun-er juga tidak bisa terus tinggal di samping babang tampaknya itu sehingga tidak mungkin terus bisa membantunya jika ada kesulitan. Mendengar ucapan Sun-er yang akan meninggalkan dirinya, Soyeon semakin mempererat genggamannya. Kekhawatiran akan ditinggalkan oleh kekasih hatinya membuat Soyeon gelap mata hingga tanpa sadar tangannya merekup pinggang kekasihnya itu. Kedua pasang mata saling bertatap penuh hasrat membuat pipi Sun-er semakin memerah. Hingga akhirnya romansa itu harus terhenti ketika terdengar suara batuk dari luar ruangan sebelum memperdengarkan suara Tuan Lin yang tampak gugup berkata ingin membicarakan sesuatu dengan Sun-er, hingga membuat sejoli itu pun langsung saling melepaskan diri. Sementara itu di luar ruangan Tuan Lin dan Tuan Yuan, dua pengawal Sun-er ini sibuk mondar-mandir karena mereka cukup khawatir jika terjadi apapun pada nona mudanya, hingga akhirnya terdengar suara pintu dibuka yang kemudian Sun-er keluar dari ruangan tersebut. Tuan Lin seketika memastikan apakah Sun-er baik-baik saja. Mendengar pertanyaan ini, Sun-er hanya mengangguk dan langsung bergegas berjalan pergi tanpa meninggalkan sepatah kata pun.
Sedangkan di dalam ruangan terlihat Xiaoyan mulai kembali lagi fokus dengan pelatihannya. Pemuda itu pun membuka pakaiannya dan terlihat pusaran berwarna hitam dari titik racun api ada di dada kirinya. Setelah Xiaoyan melatih 3 perubahan api misterius dengan sempurna, pemuda itu pun berpikir jika waktu untuk menyelesaikan titik racun iblis yang telah lama bersarang di tubuhnya telah tiba. Api giok berubah menjadi badai di dalam tubuh Xiaoyan berkumpul di sekitar titik racun iblis dan menyebabkan gelombang kabut hitam samar menyebar dari sana sebelum kemudian mengekang bibit-bibit racun yang terlihat berkerumun untuk kemudian secara perlahan memanggangnya dengan suhu tinggi dari api surgawi. Seiring berjalannya waktu, racun yang terkandung di dalam tubuh Xiaoyan secara bertahap mulai berhasil dimurnikan, di mana sesaat kemudian doki yang terkandung di dalam racun meledak mengaliri seluruh tubuh pemuda itu, menciptakan efek luar biasa mendongkrak kekuatannya menebus Rana Daosong bintang 3. Di tempat lain di pinggiran kota Ya terlihat banyak bayang hitam diiringi angin berdarah terbang melintasi langit, yang ternyata mereka adalah tentara teredam hitam dari klan Gu yang dipimpin oleh Ling Quan. Ling Quan terlihat begitu geram ketika tahu bahwa Xiaoyan ada di kota Ye bersama dengan Sun Er. Dia menegaskan akan memberikan pelajaran pada pemuda itu yang telah mengabaikan peringatannya untuk menjauhi nona mudanya. Sementara Ling Quan dan kelompoknya masih dalam perjalanan menuju kota Ye. Xiaoyan masih terlihat fokus dalam pelatihannya yang sepertinya belum puas dengan penerobosan bintang 3 Daosongnya yang memutuskan untuk melanjutkan pelatihan demi menyempurnakan seluruh titik racun yang ada di tubuhnya. Sementara itu di luar ruangan tempat Xiaoyan berlatih terlihat 2 gadis cantik tengah melakukan perbincangan yang tak lain adalah Sun Er dan Dokter Peri Kecil, di mana mereka berdua saat ini tengah membicarakan Xiaoyan. Sun Er pun ingin memastikan apakah Xiao Yixian benar-benar tidak punya hubungan yang spesial dengan Xiaoyan, pria yang dicintainya. Dengan sedikit penekanan, Xiao Yixian mengatakan bahwa dirinya dan Xiaoyan hanya sekedar sahabat. Kelegaan pun seketika menyelimuti hati Sun Er saat mendengar pengakuan dari Dokter Peri Kecil ini, di mana setelahnya Sun Er berpesan agar menjaga babang tampaknya baik-baik sebab dirinya akan segera kembali ke klan Gu. Dokter Peri Kecil hanya mengangguk setelah mendengar permintaan dari Sun Er sebelum kemudian dikagetkan dengan aura yang begitu kuat dirasakan terus bergerak dan semakin mendekat, hingga kecemasan pun seketika melonjak kembali di pikirannya dan mengira jika aura kuat ini berasal dari ahli lembah sungai es atau aula jiwa yang berniat membalaskan dendamnya. Akan tetapi Sun Er langsung menampik kekhawatiran Dokter Peri Kecil lalu mengatakan bahwa yang datang adalah orang-orang dari klan Gu. Sun Er pun menunjukkan ekspresi tidak ramah. Dia tidak suka jika kelompok Ling Quan terus membuntutinya. Meski begitu dia tahu betul jika mereka hanya mematuhi perintah dewa tetua klan Gu. Dengan sedikit keterpaksaan akhirnya Sun Er pun bergegas keluar dan disambut dengan barikade dari pasukan berwarna hitam, di mana mereka juga berkata jika diperintahkan para tetua untuk menjaga Sun Er. Mendengar hal itu, ekspresi garang seketika meluat dari wajah 2 Daosun yang mengawal Sun Er dan menyatakan bahwa keduanya sudah lebih dari cukup untuk melindungi Sun Er sehingga tidak membutuhkan pasukan tambahan. Melihat keberadaan 2 panatua klan Gu di sisi Sun Er, Ling Quan langsung menundukkan kepala dengan mengatakan jika mereka hanya menjalankan perintah para tetua. Terlebih setelah mengetahui bahwa Sun Er sempat bertarung dengan aula jiwa. Tak mau situasi menjadi lebih rumit, akhirnya dengan pasrah Sun Er segera menyatakan kesediaannya untuk kembali ke klan Gu, namun dalam 2 hari ke depan. Mendengar perkataan ini, Ling Quan seketika mengernyitkan dahinya, di mana komandan tentara teredam hitam itu merasakan sangat disepelekan. Sebelum kemudian Ling Quan balik bertanya tentang keberadaan Xiaoyan yang dia anggap sebagai sampah. Mendengar kata julid yang keluar dari mulut Ling Quan seketika membuat Sun Er dan Xiao Yixian merasa begitu geram. Namun sebelum 2 gadis itu bertindak lebih jauh, tiba-tiba sosok Xiaoyan melesat dari dalam ruang dan sekejap mata telah berada di samping Sun Er. Sesaat setelah kemunculan Xiaoyan, komandan Ling Quan pun buru-buru menarik simpul senyum dari bibirnya, berganti dengan ekspresi ketidakpercayaan begitu menyadari bahwa pemuda yang dianggap sampah itu kini telah memiliki kekuatan yang nyaris menyamainya dan hanya terpaut 1 bintang saja.